Marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan webinar dengan tema IKM Naik Kelas, Mudah dan Gratis Sertifikasi Halal Self Declare yang akan disampaikan oleh Ibu Apriani Kartinosa SE selaku Kepala Seksi Pelatihan UKM yang akan menggantikan Bapak Ali Wardana, SPMSI selaku PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi Disperindakob dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan penting lainnya sehingga beliau berhalangan hadir. Kepada Ibu Apriani Kartinosa SE kami persilakan. Baik, Mas Marga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Wardana, SPMSI, PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi, Dinas Perindakob dan UKM Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Ibu Istiana Wardianingrum SPAM, Pengawas Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Margel Pratoyo SH sebagai moderator kita pada hari ini. Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar dengan tema IKM naik kelas sudah gratis sertifikasi halal Self Declare dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Momentum ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah khususnya kepada para pelaku industri kecil dan menengah untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas kepercayaan konsumen melalui program sertifikasi halal Self Declare. Program ini menjadi langkah nyata dalam mendukung kemajuan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kehalalan, amanan, dan keberkahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semoga webinar IKM Naik Kelas mudah dan gratis sertifikasi halal Self Declare dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas pasar, dan membawa usaha menuju tingkat yang lebih tinggi. Semoga dengan adanya webinar ini, produk-produk IKM semakin dipercaya masyarakat, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, serta menjadi sumber keberkahan bagi para pelaku usaha dan keluarga. Mari bersama-sama menjadikan halal sebagai gaya hidup dan standar kualitas yang membanggakan. Mari kita jadikan kegiatan webinar ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi, berkembang, dan berkontribusi untuk kemajuan ekonomi daerah maupun bangsa. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah usaha yang kita jalani. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dengan demikian, kegiatan webinar ini saya buka dengan resmi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apriani Kartinosa SE atas sambutan yang telah disampaikan dan sekaligus membuka kegiatan webinar pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan ini sesi materi mudah dan gratis sertifikasi halal Self Declare akan disampaikan oleh Ibu Istina Wardianingrum SPAM selaku narasumber webinar hari ini. Kepada Ibu Istina Wardianingrum kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi Disperindakob Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ali Wardana SPMSI. Yang kami hormati Ibu Apriani Kartinosa selaku Kepala Seksi UPTD Pelatihan Koperasi Disperindakob Provinsi Kalimantan Timur,
Yang kami hormati juga Bapak Mariel Pratoya selaku moderator pada kegiatan siang hari ini dan seluruh ibu bapak pelaku usaha, seluruh peserta kegiatan pada webinar pada siang hari ini. Baik, di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya Ibu Bapak kepada rekan-rekan Ibu Bapak dari UPTD Pelatihan Koperasi di Sprindako Provinsi Kalimantan Timur karena memberikan kami kesempatan gitu ya pada kegiatan kali ini dan kami sangat senang karena ini adalah salah satu bentuk kolaborasi ya antara BPJPH dengan Disperindak Provinsi Kalimantan Timur gitu ya. Ini juga dapat menjadi wadah kami dalam memberikan sosialisasi, memberikan edukasi begitu ya, terutama kepada UMKM untuk melakukan sertifikasi halal begitu. Dan ini sangat relevan dengan program yang saat ini BPJPH sedang miliki dan sedang jalankan gitu ya. Namanya adalah program Sehati atau sertifikat halal gratis. Dan harapan kami memang nantinya halal ini bukan hanya sekedar produk saja, tapi berkembang menjadi suatu ekosistem yang besar gitu ya. Di Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu kami memiliki yang namanya KDEKS ya Ibu Bapak. Di sana kami menumbuhkan atau mengembangkan dari ekosistem halal ini. Jadi bukan hanya untuk makanan saja, tapi kami juga bisa mengembangkan menjadi wisata halal gitu ya. Dan ada di dalamnya ekonomi syariah seperti itu Ibu Bapak. Baik, saya di sini izin untuk share screen ya Ibu Bapak. Silakan Sebentar. Ibu. Oh iya, sebentar mohon izin untuk saya share screen. Oke, share. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, udah terlihat. Baik, di sini saya pertama-tama ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Istina Wardianingrum, biasanya saya dipanggil Ningrum ya Ibu Bapak. Saya adalah pengawas jaminan produk halal di BPJPH Provinsi Kalimantan Timur. Kalau misalnya Ibu Bapak ingin bertemu dengan saya, itu dapat datang ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Jalan Basuki Rahmat ya nomor 52 untuk melakukan konsultasi sertifikat halal gitu ya, boleh banget datang ke kantor. Atau kalau misalnya ibu bapak jauh gitu ya, tidak ada di Samarinda gitu, boleh banget melalui nomor HP saya itu ada di 0878 2939 5974 atau menghubungi email saya gitu ya, seperti yang tertera begitu. Lanjut saja kita masuk ke dalam materi ya Ibu Bapak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dan kewajiban sertifikat produk halal gitu ya. Mohon maaf saya singkirkan terlebih dahulu. Baik. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, tepatnya pada pasal 4 itu dikatakan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi di sini artinya kewajiban sertifikat halal itu bukan hanya untuk produk-produk dalam negeri saja, tapi produk luar negeri yang ingin masuk ke dalam Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan yang perlu diketahui bersama, tujuan dari sertifikasi halal ini bukan hanya memberikan kenyamanan, keamanan, kepastian halal produk gitu ya untuk umat muslim saja, tetapi untuk masyarakat luas, untuk masyarakat umum. Karena memang halal ini bersifat universal gitu ya. Karena memang untuk sekarang ini ya Ibu Bapak yang mencari kebutuhan produk halal ini bukan hanya umat muslim, tapi umat-umat yang non-muslim juga itu butuh untuk mengkonsumsi, juga berhak untuk mengkonsumsi produk-produk yang halal. Karena yang halal itu pasti toyib, pasti baik. Tapi yang baik belum tentu halal, begitu ya Ibu Bapak. Selanjutnya juga selain untuk memberikan kenyamanan tentang produk ya, sertifikat halal ini dapat meningkatkan nilai tambah produk Ibu Bapak sekalian gitu. Jadi apa sih Mbak maksud dari meningkatkan nilai tambah produk gitu ya? Jadi ini saya memberikan contoh misalnya Ibu Bapak punya usaha gitu ya, usaha keripik
tapi tanpa sertifikat halal. Nah, keripiknya yang ibu miliki itu mungkin hanya bisa dititipkan gitu ya di warung-warung kecil saja, seperti contohnya warung Daeng gitu ya. Tapi ketika produk keripik yang ibu miliki ini sudah bersertifikat halal, otomatis produk keripik ibu itu bisa masuk ke pasar modern, ke retail modern gitu ya. Contohnya seperti ke Alfamart mungkin, Alfamidi, Indomaret gitu ya, Hypermart gitu ya, itu bisa masuk ke retail modern seperti itu begitu. Karena memang untuk masuk ke retail modern, mereka itu butuh yang namanya legal dokumen yang sah gitu ya. Nah, sertifikat halal ini adalah bentuk legal dokumen yang sah bagi mereka. Jadi bukan hanya melalui kata-kata ya, kayak misalnya, Mbak ini saya punya produk halal kok. Wong saya ini agamanya Islam gitu ya, nggak mungkin saya pakai bahan-bahan non halal gitu ya, itu kan dosa. Nah, tidak bisa sebatas perkataan seperti itu ya Ibu Bapak gitu. Selain itu, untuk maksud dari nilai tambah ini bisa juga sebagai ajang promosi ibu bapak gitu ya. Misalnya saya memberikan contoh untuk produk yang sedang hits nih di zaman sekarang itu ada yang namanya Dubai Chewy Cookie ya ibu bapak. Dubai Chewy Cookie itu bahannya itu salah satunya adalah marshmallow namanya. Nah, di Indonesia ini memang marshmallow masih ada yang non halal, tetapi misalnya karena produk Dubai Chewy Cookie-nya Ibu itu sudah memiliki sertifikat halal gitu ya, Ibu bisa banget untuk tagline promosinya seperti ini. Dubai Chewy Cookie Zui Bakery 100% halal. Nah, itu bisa membedakan uh, produk Ibu dengan kompetitor lainnya begitu ya Ibu Bapak. Lanjut ya. Ini tidak bisa. Nah, begini. Selanjutnya, tapi mungkin ibu bapak itu masih sering tuh melihat gitu ya. Kok mbak saya masih lihat gitu di jalanan, di warung-warung tuh ada yang jual makanan B2 gitu ya. Atau enggak, misalnya saya masih sering kok ngelihat di supermarket itu ada yang menjual produk-produk dari luar negeri yang mengandung B2. Lah itu gimana mbak gitu ya. Nah, pada UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 26 lebih tepatnya ya, itu dikatakan bahwasanya memang produk non halal itu masih dapat beredar di wilayah Indonesia, tapi mereka harus memberikan keterangan dengan jelas bahwa produk tersebut non halal. Nah, keterangan non halal ini bisa berupa tulisan gitu ya, non halal, tidak halal, atau bisa juga non halal beserta dengan gambar hewan yang tidak halalnya seperti itu, dan itu harus dapat terlihat dengan jelas gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya produk-produk tersebut masuk ke dalam pasar modern gitu ya, ke supermarket gitu ya. Nah, supermarket tersebut harus menaruh produk-produk non halal tersebut ke dalam satu rak yang satu gitu, yang bersama gitu loh. Jadi untuk seluruh produk yang non halal itu disatukan menjadi satu rak, tidak boleh bergabung dengan rak halal lainnya, dan harus diberikan keterangan dengan jelas gitu ya, non halal mengandung babi seperti itu misalnya. Dan hal ini ditujukan agar tidak ada yang namanya kontaminasi silang antara produk halal dan non halal begitu ya. Lanjutnya. Nah, kita sekarang langsung berbicara tentang BPJPH ya Ibu Bapak. Di sini saya ingin sedikit promosi lah tentang BPJPH ini. Jadi BPJPH ini atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu adalah yang memegang otoritas utama ya untuk menerbitkan sertifikat halal begitu. Nah, BPJPH sendiri ini memiliki program yang besar Ibu Bapak. Namanya adalah program Sehati atau Sertifikat Halal Gratis. Program ini memang kami canangkan untuk mendongkrak, upaya kami untuk mendongkrak UMKM agar memiliki sertifikat halal. Mungkin di sini saya akan sedikit berbicara ya, menceritakan tentang sejarah dari program Sehati kami begitu ya. Pada tahun 2022 adalah awal diluncurkannya program Sehati ini, Ibu Bapak. Pada tahun 2022 memang hanya sekitar 25.000 kuota saja yang kami berikan. Dan pada saat itu memang kuota tersebut hanya difokuskan kepada untuk
wilayah Pulau Jawa dan Provinsi Lampung saja. Namun ketika pada tahun 2023, kuota yang kami berikan sudah meningkat menjadi 1 juta kuota dan itu sudah tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2024 dan 2025, kuotanya juga tetap 1 juta kuota. Lalu pada tahun ini, alhamdulillah tahun 2026, BPJPH kembali hadir dengan program Sehati dengan menambah kuotanya ya menjadi 1.350.000 kuota, artinya naik sekitar 350.000 kuota yang disebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Begitu. Lanjut. Nah, di sini mari kita melihat dahulu ya. Kita fokus ke Kalimantan Timur gitu ya. Di sini di bagian kiri ya, di tabel kiri kita itu di Kalimantan Timur kuota yang diberikan oleh BPJPH, saya ambil data ini per 23 Januari, jadi baru kemarin ya. Itu kuota yang diberikan adalah 10.796. Sudah dipakai sekitar 4.400. Masih ada sekitar 6.300. Artinya baru terpakai sekitar 41%. Nah, sebagai tambahan informasi saja, pada tahun 2025 BPJPH itu memberikan kuota kepada Kalimantan Timur sebanyak 8.000 kuota. Jadi sekitar ada tambahan 2.000 kuota ya yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur ini. Dan sebagai informasi, Ibu Bapak, saya baru dapat informasi minggu lalu ya, kalau tidak salah baru banget dari pusat, bahwasanya per 1 Juli kuota nasional akan dibuka. Artinya daerah-daerah atau provinsi yang sudah kehabisan kuotanya, mereka akan mengambil, akan menyerap kuota-kuota yang daerahnya masih ada gitu ya. Jadi contohnya memang beberapa wilayah seperti Banten, Provinsi Lampung gitu ya, Provinsi Jawa Barat itu sudah habis kuotanya. Jadi nanti kuota punya Kalimantan Timur tuh bisa banget mereka gunakan gitu. Jadi ayo Ibu, Bapak yang belum memiliki sertifikat halal gitu ya, segera ajukan permohonan sertifikat halal. Ayo kita maksimalkan begitu ya kuota yang diberikan oleh pemerintah semaksimal mungkin begitu. Dan di sini ada saya juga lampirkan data sertifikat halal di Kalimantan Timur. Jadi pada tahun 2021 sebagai tambahan informasi saja ya Ibu Bapak, bahwasanya sertifikat halal di Kalimantan Timur itu hanya sekitar 224. Nah, pada tahun 2022 naik nih alhamdulillah 1.000 sertifikat ya yang naik ya menjadi 1.200. Pada tahun 2023 naik lagi menjadi 5.900. Pada tahun 2024 naik hampir 2 kali lipatnya ya ini ya menjadi 11.000 dan pada tahun 2025 menjadi 18.490. Dan untuk tahun ini alhamdulillah terus meningkat dan terus meningkat karena datanya belum selesai sampai akhir tahun jadi tidak saya tampilkan di sini ya. Baik. Nah, untuk program Sehati ini tentunya ada kriteria-kriteria pelaku usaha ya. Jadi memang tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan program ini gitu ya Ibu Bapak. Di sini tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Karena dari tadi kita ngomongin program Sehati gitu ya. Jadi di program Sehati ini ada yang namanya kami menggunakan jalur atau skema gitu ya. Skemanya adalah self declare karena skema ini ada yang self declare, ada yang reguler begitu ya Ibu Bapak. Tapi untuk yang Sehati ini kita menggunakan skema yang namanya self declare. Nah, skema self declare ini apa? Skema self declare ini adalah pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produknya begitu ya. Self declare ini sendiri Ibu Bapak ada dua jenisnya. Ada yang gratis, ada yang berbayar begitu. Nah, sebenarnya kalau yang gratis ini dibilang gratis juga enggak juga gitu ya, Bu. Bapak. Jadi sebenarnya istilahnya itu dibayarkan atau difasilitasi oleh pihak ketiga gitu. Seperti contohnya saat ini ada yang difasilitasi oleh BPJPH gitu ya, namanya program Sehati. Bisa juga difasilitasi oleh Pemda, BUMN, BUMD maupun swasta begitu. Nah, setahu saya juga tahun lalu ya di Sprindakop itu memfasilitasi sertifikat halal gratis gitu ya sekitar 1.000 kuota gitu. Selanjutnya ada self declare mandiri.
Nah, self declare mandiri ini berbayar sebesar 230.000. Jadi semisal ibu bapak ini usahanya ingin melakukan pengembangan produk begitu ya, karena tahun ini sudah mengambil kuota sehati, jadi tahun depan ingin melakukan pengembangan produk, nah bisa banget menggunakan self declare yang berbayar atau self declare mandiri begitu. Nah, untuk kriteria pelaku usaha yang bisa mendapatkan program sehati ini, pertama, ini mudah banget ya. Kriterianya mudah banget, Ibu Bapak. Pertama, Ibu Bapak hanya butuh yang namanya NIB atau nomor induk berusaha. NIB ini gratis, 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan pembuatannya pun sangat mudah. Ibu Bapak bisa mengaksesnya dimanapun karena bisa melalui website mereka, oss.go.id. Atau jika misalnya memang Ibu Bapak kesulitan gitu ya dalam mengakses website mereka, Ibu Bapak bisa banget ya untuk datang ke MPP di kota Ibu Bapak masing-masing gitu ya, atau mall pelayanan publik. Nah, kalau di Samarinda sendiri, MPP itu ada di Jalan Pahlawan ya, kalau tidak salah. Nah, itu bisa banget ke sana, membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP, NPWP, email gitu ya, nomor HP, dan detail usaha Ibu Bapak. Insya Allah sehari jadi, nanti mereka akan membantu membuatkan gitu ya. Lalu juga di sini saya ingin mengingatkan kepada ibu bapak pelaku usaha semuanya gitu ya. Saat pembuatan akun ya ibu bapak, akun apapun itu, entah itu akun NIB, entah itu akun si halal nantinya, itu mohon sekali ibu bapak untuk dicatat email yang digunakan itu apa, passwordnya itu apa gitu ya, karena banyak sekali pelaku usaha yang datang ke kami komplain tentang sertifikat halal, tapi beliau lupa kemarin email yang digunakan untuk akunnya itu apa, dan itu mempersulit kami dalam memecahkan masalah mereka begitu. Jadi mohon setiap kali pembuatan akun dicatat begitu ya Ibu Bapak. Selanjutnya menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya. Nah, untuk bahan sendiri ini ada dua Ibu Bapak. Ada yang wajib bersertifikat halal dan ada juga bahan yang tidak wajib bersertifikat halal. Untuk bahan-bahan yang wajib bersertifikat halal ini contohnya misalnya minyak gitu ya, terus garam, gula, tepung dan sebagainya. Jadi semisal usaha ibu ini sekarang masih menggunakan minyak curah atau gula curah gitu ya, yang nggak ada apa sih brandnya gitu ya, itu mohon segera diganti ya ibu bapak. Carilah bahan-bahan yang sudah ada sertifikat halalnya begitu. Tapi ada juga bahan yang tidak wajib bersertifikat halal gitu. Contohnya adalah bahan-bahan dari alam yang tidak melakukan suatu proses gitu ya. Contohnya seperti telur gitu, uh, buah segar, sayur-sayuran segar gitu yang tanpa pengolahan begitu. Selanjutnya memiliki proses produksi yang sederhana. Jadi prosesnya itu kalau bisa yang umum-umum aja lah Bu gitu ya. Misalnya yang digoreng, dikukus gitu atau direbus gitu ya. Jangan juga misalnya ultra processed food gitu ya menggunakan sterilisasi canggih, itu nanti pasti ditolak sih Bu di program sehati ini begitu. Lanjut ya, tidak menggunakan bahan maupun PPH yang bersinggungan dengan haram. Ini sudah jelas. Lanjut, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 15 miliar. Ini juga sudah jelas ya Ibu Bapak. Selanjutnya, kriterianya adalah memiliki maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet lokasi usaha. Jadi semisal produksinya ibu itu sudah memiliki franchise gitu ya, sudah punya cabang, yang satu usahanya udah ada di Jalan Juanda gitu ya, yang satu ada di Pramuka gitu, wah itu sudah tidak bisa ibu bapak. Tapi kalau misalnya sebenarnya eh, gerobak ibu atau outletnya itu satu aja gitu loh, misalnya di Jalan Jakarta gitu ya misalnya. Tapi ketika ada event tertentu CFD gitu ya, rombongnya itu dibawa ke CFD gitu, itu masih bisa karena tetap hitungannya satu ya, seperti itu. Lanjut, memiliki lokasi tempat alat PPH yang terpisah dengan yang tidak halal. Ini sudah jelas. Lanjut, produk yang dihasilkan berupa barang yang termasuk dalam salah satu jenis produk yang memenuhi kriteria self-declare.
Jadi memang untuk saat ini program self declare ini hanya untuk produk-produk makanan dan minuman gitu ya. Produk makanan, minuman, kalau misalnya usaha ibu mungkin kain batik gitu ya, kain batik kan juga bisa disertifikasi halal, itu tidak bisa masuk ke dalam program Sehati ini. Itu nanti masuknya ke yang reguler gitu ya, jalur reguler yang satunya gitu ya. Selanjutnya, tidak menggunakan bahan berbahaya gitu ya. Ini sudah jelas. Selanjutnya telah diverifikasi kehalalannya oleh P3H. Nah, dalam prosesnya ini nanti ibu bapak akan didampingi, akan dibantu oleh yang namanya P3H gitu ya. P3H ini nanti akan datang ke tempat usaha ibu. Mereka akan memverifikasi dan memvalidasi gitu ya istilahnya, mengecek usahanya ibu ini benar nggak sih punyanya hanya satu outlet saja gitu ya, atau bahan-bahan yang digunakan ini benar nggak sih halal semua gitu ya. Jadi mereka akan datang untuk melakukan verifikasi seperti itu. Selanjutnya, produk yang digunakan ini tidak menggunakan hewan sembelihan, tapi kalau misalnya sembelihannya itu telah bersertifikat halal itu sebenarnya boleh ya Bu Bapak. Jadi misalnya Ibu Bapak menggunakan bahan-bahan seperti daging ayam, daging sapi itu boleh, tapi usahakan Ibu Bapak mencari yang berasal dari RPH atau RPU yang sudah punya sertifikat halal begitu ya. Kalau misalnya daerah ibu kesusahan untuk mencari daging ayam gitu ya, kambing atau sapi gitu yang sudah bersertifikat halal, RPH RPU-nya susah gitu ya. Coba ibu bisa mencari alternatif lain menggunakan daging-daging yang frozen. Biasanya frozen itu sudah ada sertifikat halalnya. Jadi cari yang frozen sudah bersertifikat halal. Begitu ya Ibu Bapak. Lanjut. Nah, ketika dagingnya yang ibu gunakan misalnya gitu ya, itu digiling atau dilembutkan gitu, dicacah gitu ya, itu ketika menggunakan penggilingan dari luar, pihak luar, nah, pastikan juga pihak luar tersebut tempat penggilingannya sudah bersertifikat halal gitu ya, agar ini memastikan bahwa tempat penggilingan tersebut tidak bercampur dengan penggilingan-penggilingan daging yang tidak halal, yang non halal gitu ya. Tapi semisal eh, ibu juga bisa menjadi alternatif lainnya itu adalah penggilingan dilakukan oleh ibu bapak sendiri gitu ya. Untuk pelaku usaha sendiri melakukan penggilingan itu boleh banget. Jadi misalnya susah nih di sini Mbak nggak ada yang penggilingan daging itu yang bersertifikat tuh belum ada gitu ya. Nah, ibu bapak bisa menggiling sendiri gitu menggunakan blender gitu. Nanti tinggal infokan saja ke P3-nya gitu. Mbak ini daging gilingnya saya giling sendiri gitu ya. Nanti sama P3H-nya akan difoto saat proses penggilingan ibu bapak gitu. Selanjutnya menggunakan produksi teknologi sederhana. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, jangan juga menggunakan sterilisasi yang teknologi tinggi gitu ya. Kalau itu jelas tidak bisa ya Ibu Bapak. Jadi bukan yang bentuknya pabrikan gitu. Kalau pabrikan jelas nanti masuknya ke skema reguler gitu. Selanjutnya, itu ada proses pengawetannya harus sederhana, tidak menggunakan kombinasi lebih dari satu metode pengawetan. Jadi pengawetan yang umum-umum saja lah Bu, Bapak gitu ya. Misalnya contohnya pengeringan gitu kan. Kalau metode pengeringan kan hanya mengurangi kadar air ya di suatu produk tersebut gitu. Tapi kalau misalnya sudah menambahkan zat-zat pengawet gitu itu tidak bisa karena untuk melakukan pengecekan butuh yang namanya uji laboratorium begitu ya. Dan terakhir itu bersedia mengisi atau melengkapi dokumen pengajuan sertifikat. Jadi dokumen-dokumen ini nanti akan dibantu pengisiannya oleh P3H ya. Itu ada surat permohonan sertifikat halal gitu. Lalu juga ada ikrar pernyataan kehalalan produk. Juga nanti ibu bapak harus memiliki yang namanya penyelia halal. Jadi penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya dalam usaha ibu gitu. Bisa jadi penyelia halal ini ibu sendiri gitu, ibu pemilik usaha sendiri atau karyawan ibu gitu. Dan dipastikan untuk penyelia halal ini wajib beragama Islam gitu.
Selanjutnya, Ibu juga nanti dapat menuliskan daftar-daftar apa saja produknya yang akan diajukan sertifikat halalnya gitu ya. Jangan lupa nanti diberi nama dan difoto begitu. Selanjutnya nanti Ibu akan mengisi yang namanya manual SCPH dan ini semua dokumen-dokumen ini jangan khawatir ya Ibu Bapak, jangan khawatir tercecer gitu ya. Karena nanti akan dibantu oleh P3H untuk mengisinya begitu. Mohon maaf. Lanjut. Nah, untuk alur sertifikasi halalnya ini sangat mudah ya Ibu Bapak. Pertama-tama Ibu Bapak itu harus memiliki yang namanya akun. Akun yang saya bilang tadi adalah si halal gitu ya. Nah, itu bisa diakses melalui ptsp.halal.go.id. Lalu nanti Ibu Bapak akan mengisi dokumen-dokumen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nanti akan dibantu ya oleh pendamping halal dalam pengisiannya. Jadi ketika ada yang kurang nih, nanti P3H-nya akan mengingatkan gitu ya. Lalu nanti P3H yang sudah Ibu pilih gitu ya akan melakukan verifikasi dan validasi gitu ya ke tempat usaha Ibu gitu. Selanjutnya disinilah tugas kami. Jadi kami di BPJPH ini nanti akan melakukan verifikasi ulang gitu, memverifikasi dan memvalidasi apakah benar nih pengajuan yang Ibu Bapak lakukan gitu. Jika misalnya tidak ada revisi, semuanya sudah sesuai, sudah oke gitu ya. Pengajuan Ibu Bapak ini akan kami teruskan gitu ya ke Komite Fatwa namanya. Nah, di Komite Fatwa ini nanti akan dilakukan sidang fatwa namanya untuk menetapkan kehalalan produk. Setelah memang sudah oke dilakukan sidang fatwa akan dikembalikan ke kami lagi ke BPJPH untuk kami terbitkan sertifikat halalnya gitu ya. Dan di sini ketika sudah terbit sertifikat halalnya, Ibu Bapak bisa langsung mengunduh, mendownload sertifikatnya maupun label halalnya di akun si halalnya Ibu Bapak begitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi juga untuk produk bakery itu sendiri maksimal yang bisa diajukan adalah 10 produk saja gitu ya. Sedangkan untuk misalnya Ibu Bapak usahanya warteg atau kedai gitu bisa maksimal 30 pengajuan produk. Seperti itu. Nah, ketika nanti sudah terbit sertifikatnya, nah Ibu Bapak kan bisa mendownload ya, bisa mengunduh sertifikat Ibu Bapak di akun si halal masing-masing ya. Nah, untuk bentuk sertifikat halalnya itu nanti seperti ini ya Ibu Bapak, kurang lebih seperti ini. Nanti tergantung usahanya Ibu itu apa nanti jelasnya ada di sini gitu. Nanti nama pelaku usaha ya namanya Ibu gitu ya. Dan untuk sertifikat halal ini berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan maupun proses produksi yang Ibu Bapak lakukan gitu. Jadi ketika misalnya nanti ada perubahan komposisi atau ada perubahan bahan, otomatis akan berubah sertifikatnya. Tapi selama itu aman-aman saja ya begitu-begitu saja ya hasilnya seperti ini tetap sama gitu ya, tetap berlaku. Jadi tidak perlu tuh yang namanya kita memperbaharui sertifikat halal 4 tahun sekali gitu ya. Itu tidak perlu lagi karena memang dulu sertifikat halal itu harus diperbaharui 4 tahun sekali. Tapi kami rasa itu sangat menyulitkan ya, memberatkan pelaku usaha karena baru baru terbit nggak rasa kok udah 4 tahun harus ngurus lagi gitu dari awal lagi gitu ya, dan itu menurut kami sangat memberatkan pelaku usaha. Jadi di sini adalah salah satu bentuk kami dalam meringankan pelaku usaha memiliki sertifikat halal begitu ya Ibu Bapak. Selanjutnya ini adalah label halal. Ini mungkin adalah label halal yang sering sekali Ibu Bapak temui di pasaran ya. Jadi ada 3 saya berikan contoh label halal gitu. Di sini sebenarnya kalau dibilang label halal yang ada di pasaran itu sebenarnya tidak semuanya tepat ya Ibu Bapak. Ini saja yang saya berikan ini contoh ada 3. Yang tepat itu hanya satu loh Ibu Bapak. Jadi mari kita bahas satu persatu kali ya. Jadi kita mulai dari label halal nomor 3. Ini adalah label halal MUI, label halal yang sudah lama dan sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Jadi ini tidak tepat, bukan label halal yang tepat gitu ya. Lalu kita membahas ke label halal selanjutnya yang nomor 2. Nah, ini label halal Indonesia. Dilihat dulu, ada gambar, mohon maaf izin ya Ibu Bapak, di sini ada yang namanya seperti wayang. Nah, ini ada tulisan halal, begitu ada lafaz halal.
Lalu ada tulisan halal Indonesia. Ini sudah sesuai ya, tapi ternyata ini juga kurang tepat, Ibu Bapak. Kurang tepatnya kenapa? Oke, karena nanti kita bahas di yang nomor satu ya. Lanjut kita bahas di label halal nomor satu. Label halal nomor satu ini, oke, ada logo wayangnya ya, yang berlafazkan halal begitu. Lalu ada tulisan halal Indonesia. Nah, ini dia yang tidak dimiliki oleh nomor 2, yaitu ID sertifikat halal. Nah, ini nih. Ini adalah spesifik ID sertifikat yang Ibu Bapak miliki. Jadi, antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya itu pasti beda-beda, Bu. Sertifikat halalnya, apa? Label halalnya begitu ya. Lalu selanjutnya ada kotak yang melingkupi label halal ini. Nah, inilah label halal nomor satu inilah yang merupakan label halal paling tepat. Sebenarnya ada satu lagi ya Ibu Bapak label halal yang bisa digunakan yang bentuknya itu eh, horizontal gitu ya. Itu bisa digunakan tergantung nanti misalnya produk ibu misalnya bentuknya vertikal kah atau horizontal gitu ya. Yang penting mengandung empat unsur ini gitu ya. Ada wayangnya, ada tulisan label halal, ada halal Indonesia gitu ya, ada ID sertifikatnya, dan ada juga kotak yang melingkupinya begitu. Selanjutnya, nih materi yang menurut saya juga sangat penting untuk diinfokan kepada ibu bapak pelaku usaha begitu ya. Karena saya itu masih sering ya menemui produk-produk ya ibu bapak, produknya itu sudah halal. Loh, apa sertifikat halalnya itu ada gitu ya. Tapi label halal yang mereka taruh gitu ya, mereka letakkan di produknya itu masih tidak sesuai, masih contohnya seperti label halal yang ini. Jadi asal ambil di internet gitu ya, langsung ditaruh di produknya gitu tanpa ada ID-nya begitu itu menurut saya itu salah ya Ibu Bapak ya. Itu kurang tepat. Jadi memang ada caranya Ibu Bapak untuk dapat mendownload label halalnya masing-masing. Jadi jangan nyomot label halal orang karena itu kan ID-nya bukan ID punya Ibu Bapak gitu ya. Jadi begini caranya mudah sekali untuk mendownload label halal ibu bapak masing-masing gitu ya. Pertama tentunya kita login si halal. Nah inilah mengapa tadi saya dikatakan di awal ya, ketika membuat akun jangan lupa emailnya apa ditulis, passwordnya apa ditulis ya ibu bapak, karena ini sangat bermanfaat ke depannya. Jadi kalau misalnya ada suatu perubahan gitu, ada suatu update gitu ya, ibu bapak pasti yang diupdate kan lewat akun si halalnya ini. Jadi ibu bapak dapat mudah mengakses gitu ya melalui akunnya ibu. Salah satu contohnya ketika kita mendownload label halal. Nah gitu. Label halalnya karena kita download melalui si halal. Oke, jadi pertama ibu login ke akun si halalnya. Lalu di bagian kiri itu nanti cek status permohonan diklik saja. Ibu bapak geser mentok kanan, di scroll ya. Mentok kanan, lalu lihat pada bagian aksi itu ada tanda panah. Nah, tanda panahnya itu bisa langsung diklik saja gitu ya. Diklik saja, nanti akan muncul seperti ini, detail pengajuan sertifikat halal. Lalu ibu bapak lihatlah di bagian atas pojok kanan atas. Nah, di pojok kanan atas itu nanti ada tulisan download QR label gitu ya, itu diklik saja, klik yang tanda panahnya itu yang warna ungu. Nah, setelah itu uh, label halalnya Ibu sudah terdownload dan otomatis akan terunduh beserta QR code-nya. Dan label halal inilah yang Ibu gunakan nantinya di produk Ibu Bapak masing-masing gitu ya. Jangan jangan nyomot di internet gitu ya. Karena menurut saya ini masih banyak sekali saya temui bahkan untuk produk-produk besar itu masih kurang informasinya Ibu Bapak tentang hal ini gitu. Saya pernah mengecek produk pabrikan saja itu label halal yang digunakan tanpa ID sertifikatnya begitu. Jadi di sini saya ingin juga memberikan edukasi kepada ibu bapak untuk mendownload atau menaruh label halal yang benar begitu ya. Nah, eh,
Saya rasa untuk mendownload ini sangat mudah ya, dan ini juga sebagai identitas label halal pada produknya Ibu. Jadi Ibu Bapak gitu ya. Jadi memang tolong sekali Ibu Bapak yang memang sudah di sini sudah ada memiliki sertifikat halal gitu ya, tapi label halalnya belum tepat. Mohon untuk dicoba nanti ya di akunnya masing-masing begitu. Mungkin saya rasa materi saya sudah selesai sampai situ saja. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga nantinya setelah kegiatan webinar ini buat pelaku usaha yang belum, saya izin stop share screen dulu ya Ibu Bapak. Mohon maaf. So, saya stop share screen. Oke. Dan saya harap nanti ketika sudah selesai kegiatan ini untuk para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal gitu ya, dapat segera melakukan pengajuan atau permohonan sertifikat halal kepada kami. Dan juga ketika yang ibu bapak pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, semoga kedepannya informasi ini dapat menjadi bermanfaat bagi ibu bapak, terutama pada labelnya ya. Coba diperhatikan lagi label ibu bapak apakah sudah benar atau belum. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ya kepada Bapak Margel Pratoya selaku eh, moderator pada siang hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Istina Wardianingrum, SFAM selaku narasumber webinar pada hari ini yang telah menyampaikan materi yang begitu informatif dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Apabila mungkin malu bertanya secara langsung, mungkin bisa melewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar sertifikasi halal. Ayo Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin mau ditanyakan di luar topik sertifikasi halal, tapi tetap berkaitan dengan sertifikasi halal, silakan. Ayo Bapak Ibu, kami persilakan untuk bertanya. Baik, mungkin saya tunggu mungkin sampai jam 11.00. Apabila tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri.
kegiatan webinar ini? Ayo Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan, mungkin malu untuk menyampaikan secara langsung, bisa lewat kolom chat. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu menunggu pertanyaan, bisa mengisi absensi dulu ya Bapak Ibu. Nanti sertifikat webinarnya akan dikirim melalui email. Mohon email yang disampaikan, email yang sering dipakai dan aktif. Baik Bapak Ibu, eh, jika tidak ada yang bertanya, mungkin bisa kita akhiri. Mungkin peserta yang hadir ini mungkin sudah jelas dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ningrum, jadi mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Tapi apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi Ibu Ningrum melalui nomor HP-nya. Nanti materi juga akan di-share melalui email ya, sekalian sertifikat. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan webinar pada hari ini. Pada narasumber Ibu Istina Wardianingrum SPAM selaku pengawas jaminan produk halal BPJPH Provinsi Kaltim, Bapak Ali Wardana SPMSI selaku PLT Kepala UPTD Pelatihan Koperasi di Sprindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, dan Ibu Apriani Kartinosa SE selaku Kepala Seksi Pelatihan UKM, serta seluruh staf UPTD Pelatihan Koperasi dan juga seluruh peserta webinar atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga kegiatan ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil menengah dan industri kecil menengah di Provinsi Kalimantan Timur maupun di luar Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh sertifikasi halal bagi usahanya. Akhir kata, apabila selama pelaksanaan kegiatan webinar ini terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Margel. Terima kasih Bu Ningrum sudah bersedia hadir hari ini. Ya, terima kasih. Izin live ya Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih.